Sering kalau kita kan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan optimisme bangsa. Maksudnya daripada optimisme bangsa. Tentunya kita mengetahui optimisme bangsa, kita harus optimis terus. Tapi kadang-kadang bangsa itu kita kalau optimis terus tapi kita belum dapat itu, kadang-kadang kita mulai ragu juga dengan satu perasaan optimis ini. Ya. Satu bangsa, kita tahu semua, bangsa ingin maju, pertama dia harus optimis dulu, siap, mengetahui persoalannya, dan mempunyai suatu resources yang baik. Kita ini bangsa mempunyai resources yang baik, apakah itu energi, apakah itu mineral, apakah itu komoditi, cukup kuat. Kita mempunyai suatu infrastruktur yang relatif sebenarnya baik, namun masih kurang yang sekarang kita kerjakan supaya dia betul memenuhi syarat. Kita sudah mulai kekurangan juga yang lain kayak listrik dan sebagainya. Nah, itu kita bangun. Karena itu kita harus optimis. Karena apabila kita optimis, maka kita akan bekerja dengan kemampuan sendiri. Saya selalu katakan, pakai otak kita, pakai otot kita, dan pakai kantong kita untuk pembangunan ini. Jangan selalu seperti dulu apa-apa tergantung dari luar, apa-apa merasa tidak mampu, apa-apa krisis, apa-apa tergantung kepada bantuan luar. Kita hilangkan pikiran itu, dan hanya orang optimis yang bisa menghilangkan itu. Tanpa punya spirit, punya semangat, tidak optimis, maka kita akan lembek sekali bangsa ini. Bapak Wakil Presiden sering mengatakan kita jangan minta bantuan dari luar negeri, kita minta mereka datang kemari untuk menawarkan apa yang mereka bisa bantu atau investasikan di sini. Jadi kita yang mencoba untuk menunggu mereka, tidak menjemput bola. Tidak menjemput bola? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah bahwa negeri ini mempunyai kemampuan yang kuat, yang punya bargaining position sama yang kuat. Seperti saya selalu katakan, dunia ini, Asia lah katakanlah, kalau kita bicara Cina, bicara Jepang, bicara apa mereka kesulitannya? Kan energi. Energi kita punya, gas, batu bara kita punya. Jadi sebenarnya kita mempunyai bargaining posisi yang cukup kuat. Karena itu, saya bilang, kalau Anda butuh energi, Anda datang ke Indonesia, membangun industri untuk energi, untuk kebutuhan energi, agar sehingga energi Anda kita butuhkan. Jangan kita selalu kirim saja, ekspor saja kebutuhan dasar Anda. Karena itu Anda yang lebih aktif untuk, jadi saya selalu katakan, nah sekarang ini kalau dulu energi follow industri, saya bilang mestinya industri follow energi. Itu yang saya maksudkan. Kalau soal bantuan, buat apa terlalu banyak kita minta kredit? Kita punya dana SPI 280 triliun yang kita tidak pakai. Karena itu saya selalu menggerakkan agar itu apabila kita investasi, kita minta domestik saja, bank-bank domestik yang biayai, dan itu jalan. Kita bikin airport, kita bikin pelabuhan, kita bikin perkebunan, kita bikin domestik aja. Bank domestik? Domestik. Mampu. Berani? Berani. Bank domestik berani kasih kredit? Berani. Kenapa tidak berani? Daripada kita negara bayar bunganya SBI itu buat apa? Kan 2 kali kita rugi. Ini suatu polisi yang konyol kalau kita banyak duit disimpan di bank, lempia kita minjam. Itu konyol kebijakan. Karena itu tidak harus itu. Nah, itu adalah satu statement dari Pak Wakil Presiden pada saat ini. Ya. Yang ada di pasar adalah bahwa direksi-direksi bank itu mengatakan lebih baik kita tidak perlu kasih kredit. Kalau nanti sampai kreditnya macet, itu pun bisa terjadi, kita diperiksa KPK. Sehingga ada satu kendala di sini, di mana direksi-direksi bank itu lebih senang untuk menyimpan dananya daripada memberikan. Apakah itu pun satu persepsi yang salah? Itu pasti ada pandangan seperti itu. Tapi kenyataannya juga, seperti contohnya, hampir semuanya kontrak-kontrak jalan tol dibiayai oleh bank lokal. Sudah puluhan triliun mereka siapkan. Walaupun sekarang masih terkendala dengan punya tanah. Ya, proyek-proyek perkebunan, proyek-proyek yang lain, pelabuhan, semua siap mereka. Revitalisasi pertanian siap, gula kita minta 10 triliun, mereka siap. Asal tentu pemerintah turut campur sehingga dia aman gitu kan. Memang saya tahu dengan kasus-kasus seperti terjadi Pak Nelu, dia Pak Bandiri, banyak direksi bank memang agak khawatir. Tetapi dia tahu usah khawatir selama itu tidak berbuat macam-macam, tidak juga. Tapi kita perbaiki sekarang
dengan kemarin kerjasama antara BPKP, Kejaksaan dengan kepolisian, bahwa sebelum Anda mau manggil orang, agar BPKP memeriksa dulu apa itu kebijakan kah atau pelanggaran. Kalau kebijakan, banyak sekali kebijakan tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh. Kalau kebijakan itu bukan kejahatan, bahwa dia salah pada mungkin ya itu kebijakan yang salah. Bisa aja sebuah perusahaan tadinya bagus, oleh karena satu keadaan tertentu menjadi jelek, tapi pada waktu diberikan kreditnya dan memenuhi semua persyaratan itu tidak. Bukan pelanggaran kan. Baik.